Yang baik dan berkah bagi kita semua. Kali ini saya akan mengenalkan beberapa jenis instrumen investasi. Karena ada begitu banyak jenis instrumen investasi yang tersedia. Dan masing-masing itu memiliki karakteristik, resiko, dan potensi pengembalian yang berbeda. Nah, berikut beberapa jenis instrumen investasi yang umum beserta plus minusnya masing-masing. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman dalam meraih cuan. Pertama, saham. Saham itu punya potensi pengembalian yang tinggi dalam jangka panjang. Kemudian setiap tahun kita bisa mendapatkan dividen dari saham tersebut. Dan sebagai pemegang saham tentu kita memiliki perusahaan tersebut. Meski besarnya tentu sesuai dengan jumlah lot saham yang kita miliki. Namun saham itu memiliki resiko volatilitas pasar. Itu yang teman-teman harus pahami. Kemudian potensi kerugiannya cukup tinggi kalau main saham. Dan saham itu nggak memberi pendapatan tetap bulanan gitu, seperti deposito bunga, deposito bulanan, itu nggak ada gitu. Yang kedua adalah obligasi. Nah, ini obligasi itu memberi pendapatan tetap bagi kita kalau kita memilih instrumen ini sesuai besarannya sesuai dengan kupon yang tertera di awal, misalnya 6% setahun, 3% setahun, atau berapapun itu. Tapi dia ada pendapatan tetapnya. Kemudian resikonya itu lebih rendah dibandingkan saham. Dan returnnya kepada kita pemegang obligasi tersebut itu lebih terukur dibandingkan saham. Namun pengembaliannya cenderung lebih rendah dibanding saham, karena dalam investasi itu high risk, high return gitu. Karena ini risikonya lebih rendah, tentu pengembaliannya lebih rendah. Kemudian resiko kenaikan suku bunga. Jadi bisa jadi ketika suku bunga pasar naik, sementara kupon kita ya sudah ditetapkan sekian di awal saat obligasi kita beli. Kemudian ada risiko kredit jika penerbit obligasi tersebut gagal membayar. Makanya bagi teman-teman yang ingin memilih obligasi sebagai instrumen investasinya, pastikan penerbit obligasi tersebut adalah yang kredibel, dapat dipercaya. Yang ketiga, instrumennya adalah reksadana. Reksadana ini cocok buat para pemula. Karena apa? Otomatis dia terdiversifikasi jenisnya, dan dia dikelola oleh para profesional. Kemudian dia liquid. Artinya ketika teman-teman butuh dana segar cepat, ya ini bisa dicairkan gitu. Namun reksadana ini karena kita pengelolaan diserahkan kepada profesional, tentu ada biaya manajemen yang harus kita tanggung. Kemudian pengembaliannya itu sangat beragam, tergantung jenis reksadananya. Yang keempat itu investasi dalam bentuk properti. Itu artinya misalnya teman-teman memiliki rumah kontrakan, kos-kosan, atau beli rumah yang disewakan kepada orang lain gitu, sehingga dia punya potensi pengembalian melalui tadi hasil sewa tadi. Atau bisa jadi teman-teman beli tahun ini dengan nilai X rupiah, tahun depan nilainya udah naik properti tersebut menjadi X plus rupiah gitu misalnya. Namun ya namanya properti, baik rumah, apartemen, kos-kosan, dia punya biaya perawatan. Nah ini perlu diperhitungkan gitu. Kedua, dia kurang liquid kalau properti ini dibandingkan saham dan obligasi ya. Karena yang namanya jual apartemen, jual kos-kosan, jual rumah itu kan nggak gampang karena harganya relatif mahal gitu. Kemudian ada risiko perubahan pasar properti. Misalnya properti di tempat kita di daerah itu tiba-tiba ada bencana alam gitu ya, atau dia rawan banjir, atau misalnya tiba-tiba di daerah tersebut muncul konflik yang menyebabkan kondisi tidak aman sehingga nilainya turun gitu. Instrumen investasi lain yang bisa teman-teman miliki itu, ini biasanya banyak digunakan oleh orang-orang tua kita dulu, yaitu investasi dalam bentuk emas atau logam mulia lainnya.
Nah, investasi di sektor di jenis ini memang resikonya relatif nggak ada gitu. Kemudian dia punya terlindung dari inflasi, artinya kalau emas logam mulia itu dia nggak kemakan inflasi nilainya, dan asetnya berbentuk fisik yang mudah juga kita perdagangkan gitu. Namun kalau investasi jenis ini, teman-teman jangan mengharapkan pendapatan pasif, karena dia nggak menghasilkan bunga, nggak menghasilkan apapun, hanya nilainya saja yang naik. Suatu saat teman-teman ingin menjual yang harganya sudah lebih tinggi dibandingkan saat teman-teman membelinya. Namun tetap aja namanya sebuah produk gitu ya, dia punya fluktuasi harga. Bisa saja harganya tidak setinggi yang teman-teman harapkan atau bahkan lebih turun gitu. Dan berinvestasi di emas logam mulia ini butuh penyimpanan yang aman, sehingga kalau ada potensi kalau menyimpannya di rumah itu kemalingan. Kalau menyimpannya di safe deposit box di bank ada biayanya, atau teman-teman akan mengasuransikannya sehingga kalau hilang akan kembali. Jadi ada biaya lain yang harus kita perhitungkan. Yang keenam itu investasi dalam bisnis. Ya, generasi sekarang kan Gen Z atau milenial itu kan sering sekarang buat startup gitu. Ya, ini potensi keuntungannya besar gitu. Kemudian kita yang punya bisnis itu punya kendali yang penuh terhadap perusahaan kita gitu. Namun ya namanya bisnis, apalagi baru memulai, resikonya sangat tinggi gitu. Kedua, dalam berbisnis itu kita butuh waktu dan resource lain yang cukup besar. Nggak bisa kalau berbisnis itu disambi, nggak bisa. Ya, ujung-ujungnya nanti bisa pecah kongsi dengan teman-teman bisnis Anda atau mitra bisnis Anda. Kemudian likuiditasnya rendah ya, karena kan nggak mudah jual perusahaan ya, belum tentu juga laku. Karena valuasi perusahaan itu tumbuh sesuai dengan pertumbuhan perusahaan itu sendiri, aset perusahaan itu sendiri. Yang ketujuh itu, nah ini juga populer, investasi di currency kripto atau mata uang kripto gitu. Ini potensi pengembaliannya sangat tinggi gitu. Kita dengar banyak yang pegang Bitcoin, Ethereum sekarang punya nilai yang cukup tinggi gitu. Ini merupakan sebuah inovasi teknologi dan dia liquid. Teman-teman, bahkan di beberapa negara atau beberapa produk kita bisa menggunakan cryptocurrency sebagai alat tukarnya gitu. Namun memegang investasi di bidang kripto ini itu punya volatilitas yang sangat-sangat tinggi. Kedua, dia belum diatur regulasinya secara umum ya, belum banyak negara yang mengakui mata uang ini, sehingga perbankan sentral di setiap negara itu belum mengakui. Akhirnya apa? Regulasinya kan belum ada. Nah, ketika regulasinya belum terbentuk, tentu masalah keamanan itu menjadi isu ketika teman-teman berinvestasi di kripto. Karena apa? Ketika nilainya jatuh, tidak ada yang membackup nilai kripto tersebut dan betul-betul diserahkan ke pasar, atau kita tidak bisa menuntut siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penurunan nilai tersebut. Yang ke-8 nih, yang konvensional, surat utang dan deposito ya. Ini relatif investasi yang sangat aman gitu. Dia punya pendapatan tetap, teman-teman tiap bulan akan mendapatkan sejumlah tertentu dari pengembalian returnnya dalam bentuk interest gitu ya, dan dia sangat liquid, teman-teman bisa cairkan kapan saja, apakah pada saat jatuh tempo. Tapi kalau tidak jatuh tempo ya tadi teman-teman akan kehilangan potensi pendapatan, yaitu interestnya. Nah, pengembaliannya ini relatif rendah, apalagi saat ini trennya tingkat suku bunga yang rendah gitu. Kadang juga kita dibatasi oleh suku bunga, mungkin perbankan sekarang berapa persen setahun gitu. Jadi returnnya itu sebenarnya tidak terlalu tinggi kalau jumlah depositonya nggak terlalu signifikan. Dia akan kemakan biaya inflasi, kemudian biaya administrasi, kemudian juga pajak ada di situ, pajak deposito, bunga deposito gitu. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan ketika ingin memilih jenis investasi tersebut. Yang ke-9 itu ini kurang populer nih secara umum, yaitu waran dan opsi. Ini punya potensi pengembalian sebenarnya cukup tinggi instrumen ini. Kemudian dia punya fleksibilitas yang juga cukup besar, sehingga dapat juga digunakan untuk sebagai alat lindung nilai terhadap aset kita.
Namun karena dia potensi returnnya tinggi, risikonya juga sangat tinggi gitu, dan dia memiliki kompleksitas tertentu lah jenis waran dan opsi ini. Sehingga kalau teman-teman ingin memilih jenis instrumen ini perlu pemahaman yang kuat terkait waran dan opsi, baik regulasinya, transaksinya, perdagangannya seperti apa. Yang terakhir ini juga mungkin cukup populer, yaitu berinvestasi di mata uang asing atau sering kita dengar forex, foreign exchange gitu ya. Ini likuiditasnya juga sangat tinggi, dia punya beragam peluang perdagangan, kemudian juga nilai ininya juga relatif bisa memberikan penghasilan kepada kita. Namun dia tidak punya pendapatan tetap dari sini bulanan gitu. Dia hanya akan kita mendapatkan pendapatan ketika forex yang kita miliki itu kita jual, sehingga ada selisih antara harga jual dan harga beli. Tapi kita juga harus pahami forex ini di perbankan ada charge-nya antara harga jual dan harga beli itu berbeda gitu ya. Dan namanya forex, sistem moneter global yang mengaturnya tergantung dengan perdagangan jenis negara yang kita pegang jenis forexnya gitu ya, transaksi keuangan, perekonomiannya. Jadi resiko volatilitasnya juga cukup tinggi, dan teman-teman perlu knowledge yang cukup lah untuk memahami jenis mata uang ini gitu. Itu teman-teman ada 10 jenis investasi yang bisa teman-teman gunakan untuk menumbuhkan aset teman-teman, untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman baik sekarang maupun nanti di masa yang akan datang. Namun perlu diingat, setiap jenis instrumen investasi itu punya karakteristik yang berbeda, dan pilihan Anda itu harus sesuai dengan tujuan keuangan yang dimiliki, kemudian toleransi resiko yang bisa kita tanggung, dan knowledge atau pengetahuan kita terhadap setiap jenis instrumen tersebut. Sehingga diversifikasi portofolio dengan berinvestasi dalam beberapa jenis instrumen itu dapat membantu mengurangi resiko yang akan muncul. Sehingga penting sekali melakukan riset, banyak baca, dan kalau perlu berkonsultasi dengan profesional keuangan jika diperlukan sebelum membuat keputusan investasi. Sebelum teman-teman memutuskan kemana aset atau uang teman-teman akan diinvestasikan. Selamat berburu cuan.